Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Pareji, NIM 18416261 2018-88, Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tentang KP saya sendiri, yaitu tentang strategi pemasaran pada PT Ajinomoto. Di sini PT Ajinomoto didirikan oleh seorang profesor dari Jepang bernama Kikunai Ikeda. Profesor Ikeda adalah seorang ahli kimia dan guru besar yang berasal dari Universitas Tokyo, yang mana pada tahun 1908 penemuan besar mengenai sumber rasa gurih dari kaldu rumput laut menjadi sangat fenomenal. PT Ajinomoto Indonesia Karawang ini yaitu di kawasan KIC adalah sebuah perusahaan Jepang yang memproduksi bumbu masak, minyak masak, makanan, dan farmasi melalui Britama Pharma Limited. Anak perusahaan yang bermakna di Britania Raya, terjemah Naviada Ajinomoto adalah cita rasa. Digunakan sebagai merek dagang. Perusahaan monosodium glutama Ajinomoto sekarang ini memproduksi sekitar 33% monosodium glutamat di dunia. Jadi tujuan praktek saya itu membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi masalah dan tantangan dunia usaha kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis pemasaran dalam lingkungan teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang harus diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis antara Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang dan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Metode penelitian saya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Sugiono. Metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Menurut Reza Pratama, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, tentu kita mempunyai fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Priansa 2017 menjelaskan, manajemen pemasaran ialah suatu upaya manusia untuk mencapaikan hasil pertukaran yang diinginkan dan membangun hubungan yang erat dengan konsumen dengan cara menguntungkan bagi perusahaan. Strategi pemasaran menurut Kotler adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi konsumen dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Tugas-tugas yang dilakukan: melakukan kegiatan produksi, mempelajari operasi mesin Sanko, yang tentu saja di sini saya melakukan kegiatan produksi. Saya melakukan kegiatan produksi dengan mempelajari apa itu mesin yang digunakan oleh Sajiku, mempelajari operasi mesin Sanko. Jadi mesin Sanko itu adalah mesin yang mencetak Sajiku itu, yang proses pengemasan, di mana mesin Sanko ini menjadi proses pengemasan tersebut. Uraian pelaksanaan kerja praktek dilakukan di PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory pada bagian operator mesin Sanko. Adapun pelaksanaan kerja praktik dilakukan selama 3 bulan mulai dari tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 22 Mei 2021. Waktu pelaksanaan kerja praktik sama dengan waktu kerja
masuk, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jam kerja mulai dari 7.45 WIB sampai 15.45 WIB. Tugas utama melakukan kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi itu dilakukan oleh beberapa orang yang mempelajari operasi mesin Kanko. Jadi permasalahan yang di sini kurang menguasai materi yang diberikan pada saat pelaksanaan kuliah kerja magang karena tidak sesuai dengan jurusan. Selain itu, jadi permasalahan yang di sini kurang menguasai materi yang diberikan pada saat pelaksanaan kuliah kerja magang karena tidak sesuai dengan jurusan. Selain itu, tidak diberikan jadwal kegiatan dalam pelaksanaan kerja praktek PT Aji Enam serta kami mengalami kesulitan dalam meminta data-data untuk penyusunan laporan karena merupakan privasi perusahaan. Ya, di sini saya tidak diberikan data-data oleh perusahaan tentang sekarang labanya berapa, kenaikannya berapa, total. Dan solusinya untuk mengatasi kendala pada saat pelaksanaan kerja praktik di PT Ajinomoto Indonesia dengan cara mencatat setiap materi yang diberikan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan untuk menyusun laporan. Jika tidak diberikan jadwal, maka kami segera mengonfirmasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pendamping lapangan. Dalam penyusunan laporan, kami mendapatkan data dengan cara hanya meminta data yang tidak merupakan data privasi perusahaan. Jadi kesimpulan saya ya, PT Ajinomoto Indonesia adalah pabrik yang memproduksi aneka bumbu penyedap rasa. PT Ajinomoto ini merupakan perusahaan yang menjunjung tinggi kualitas dari produk yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sertifikat yang telah diproduksi PT Ajinomoto Indonesia. Jadi saran bagi saya, penulis menyarankan supaya PT Ajinomoto membangun pabrik yang baru untuk memperluas pangsa pasar dan membuat pendekatan dengan masyarakat. Yang kedua, membuat fasilitas food court untuk memamerkan sampai pergunaan dari produk Ajinomoto ini tersebut ya. Jadi di sini ada produk-produk yang bisa dibuat oleh Sajiku ya. PT Ajinomoto tersebut itu banyak. Bahan itu ada SOP-nya. Dan sini adalah proses pencampuran di mana bahan baku tersebut dicampurkan. Dan sini adalah pemberian bahan kepada mesin. Yang ini adalah pelipatan atau folding. Dan di sini adalah pengemasan atau disebut kartoning, di mana setiap ini mempunyai setiap kartoning ada 2 orang. Ini adalah proses pembuatan bumbu nasi goreng. Dan ini adalah robot manual atau robot palletizing, di mana setiap palet. Dan ini penempatan di rak barang jadi. Ya, barang jadi itu ditempatkan di sini. Dan ini QC, di mana produk itu layak dikonsumsi atau tidak mengandung bahan. Dan ini adalah KDC atau distribusi